Terima kasih kepada para rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kepada Ibu Giatmi selaku dosen pada mata kuliah perpindahan panas. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai evaporasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Pertama ada Laura Putri Margareta Sinaga, lalu ada Michelle Horira Harjo, lalu ada saya, Muhammad Iqbal Faruqi, lalu ada Muhammad Rizky Akbar Pradana, lalu 5, ada Nabila Anissa Putri, dan terakhir Nadia Devika. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita mulai presentasi yang dimulai oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini ada pengertian evaporasi. Sebagian besar pengetahuan kita saat ini tentang fenomena pendidihan diperoleh dari hasil penelitian Jacob dan Fritz dan penelitian Jacob selanjutnya. Ketika uap mengalir melalui sebuah tabung yang terendam dalam genangan cairan, gelembung-gelembung kecil uap terbentuk pada titik-titik acak di permukaan tabung. Panas yang melewati permukaan tabung di mana tidak ada gelembung yang terbentuk memasuki cairan di sekitarnya melalui konveksi. Sebagian panas dalam cairan kemudian mengalir ke arah gelembung, menyebabkan penguapan dari permukaan bagian dalam ke dalam gelembung itu sendiri. Ketika daya apung yang cukup telah dikembangkan antara gelembung dan cairan, gelembung akan terlepas dari gaya yang menahannya ke tabung dan naik ke permukaan kolam cairan. Jacob dan Fritz telah mendeteksi keberadaan cairan superpanas yang dekat dengan permukaan pemanas dan telah menemukan perbedaan antara suhu cairan superpanas dan suhu saturasi uap yang lebih kecil untuk permukaan yang kasar dibandingkan dengan permukaan yang halus. Ada dua jenis utama peralatan penguapan berbentuk tabung yang digunakan dalam industri. Yang pertama ada boiler. Boiler adalah peralatan tubular yang dipecah secara langsung yang terutama mengubah energi bahan bakar menjadi panas laten penguapan. Yang kedua ada penukar penguapan. Penukar penguapan tidak terbakar dan mengubah panas laten atau panas yang dapat diserap dari satu fluida menjadi panas laten penguapan fluida lainnya. Jika penukar penguapan digunakan untuk penguapan air atau larutan berair, sekarang cukup konvensional untuk menyebutnya sebagai evaporator. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada mekanisme evaporasi. Perpindahan panas melalui penguapan tanpa agitasi mekanis jelas merupakan kombinasi dari konveksi bebas cairan biasa dan konveksi tambahan yang dihasilkan oleh aliran gelembung yang naik. Di bawah perbedaan suhu yang sangat kecil antara dinding tabung dan cairan mendidih, pembentukan gelembung berlangsung lambat dan laju perpindahan panas pada dasarnya adalah konveksi bebas. Tegangan permukaan sebagai pengaruh pada pembentukan dan pertumbuhan gelembung adalah variabel lain seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.1. Next. Tegangan permukaan air terhadap udara adalah sekitar 75 Dines per sentimeter pada suhu kamar, sedangkan sebagian besar organik memiliki tegangan permukaan berkisar antara 20 hingga 30 Dines per sentimeter pada suhu kamar. Namun, tegangan permukaan sebagian besar cairan pada titik didihnya masing-masing mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan suhu kamar. Tegangan permukaan cairan terhadap logam mungkin juga berbeda dengan tegangan permukaan terhadap udara, karena laju penguapan air sebenarnya jauh lebih besar daripada organik dalam kondisi yang sama. Jika tegangan permukaan cairan rendah, ia cenderung membasahi permukaan sehingga gelembung pada gambar 14.1 yang A mudah tersumbat oleh cairan dan naik. Untuk cairan dengan tegangan permukaan menengah, seperti pada gambar 14.1b, keseimbangan sesaat mungkin terjadi antara gelembung dan dinding tabung. Next.
sehingga perlu untuk membentuk gelembung yang lebih besar sebelum gaya apung dapat membebaskannya dari permukaan. Gelembung pada gambar 14.1c menunjukkan pengaruh tegangan permukaan yang tinggi. Dapat dilihat kurva koefisien di tipikal McAdam berdasarkan data beberapa peneliti untuk air seperti ditunjukkan pada gambar 14.2. Dari AT di atas, 5 Fahrenheit, terdapat hubungan logaritmik yang relatif lurus antara koefisien penguapan dan perbedaan suhu, di mana AT adalah perbedaan antara dinding tabung dan suhu uap. Namun hubungan ini berubah pada perbedaan suhu kritis, yang terjadi pada sekitar 45 derajat Fahrenheit untuk air yang menguap dari kolam. Pada perbedaan suhu tersebut, permukaan panas dan cairan mendekati kondisi yang ditunjukkan pada gambar 14.3. Next. Ada dominasi uap di dinding tabung karena tingginya tingkat keluaran panas dan sangat sedikit cairan yang benar-benar menyentuh dinding tabung panas. Kondisi ini disebut blanketing atau pengikatan uap, di mana sejumlah besar uap yang terbentuk di dinding tabung sebenarnya berfungsi sebagai penahan gas terhadap aliran panas ke dalam cairan dan mengurangi koefisien film untuk penguapan seiring dengan meningkatnya perbedaan suhu. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan panas melalui penguapan dari kolam dan telah berhasil untuk mendapatkan 1 atau 2 korelasi sederhana yang dapat diterapkan pada sebagian besar cairan. Yang pertama ada sifat permukaan dan distribusi gelembung. Yang kedua ada sifat-sifat fluida seperti tegangan permukaan, koefisien ekspansi, dan viskositas. Dan yang ketiga ada pengaruh perbedaan suhu terhadap evolusi dan kekuatan gelembung. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu evaporasi pada pembangkit listrik. Salah satu tujuan utama evaporator pembangkit listrik adalah menyediakan air yang relatif murni untuk umpan boiler. Sebuah evaporator dalam pembangkit listrik tenaga uap adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengubah air cair menjadi uap. Hal ini dilakukan dengan memasukkan air cair melalui penukar panas, di mana air tersebut dipanaskan oleh gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Evaporator umumnya terdiri dari serangkaian tabung atau koil di mana air mengalir. Tabung atau koil ini dipanaskan oleh gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar di boiler. Saat air mengalir melalui tabung atau koil tersebut, air menyerap panas dari gas panas dan mulai mendidih. Hal ini menyebabkan air berubah menjadi uap yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Evaporator adalah komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga uap karena bertanggung jawab untuk mengubah air cair menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang pertama, evaporator pengolahan air umpan boiler. Evaporator ini memasok air make-up atau air yang menggantikan air yang diuapkan atau mengalami kebocoran dan kehilangan dari sistem sebagai uap proses di pabrik atau sebagai kondensat yang dibuang. Sistem pengolahan air umpan boiler yang paling tepat akan membantu fasilitas menghindari downtime, pabrik yang mahal, biaya perawatan yang mahal, dan kegagalan boiler sebagai akibat scaling, korosi, dan pengotoran boiler. Boleh di next? Yang kedua, proses evaporator for the production of purified water. Ada sejumlah industri yang secara terus-menerus membutuhkan air suling dalam jumlah besar. Jenis pabrik ini menggunakan efek ganda 3 kali lipat atau 4 kali lipat dan menerima panas baik dari titik pembuangan atau dari kettle secara langsung. Pemilihan jumlah efek terkait erat dengan hubungan antara biaya tetap dan biaya operasi uap. Evaporator efek ganda dalam umpan paralel tidak perlu memiliki semua efek secara bersamaan dalam operasi, dan oleh karena itu dapat disesuaikan pemerintahan air suling bervariasi. Next. Yang ketiga yaitu heat transformer evaporator. Biasanya digunakan single effect evaporator yang disusun paralel. Tujuan dari evaporator jenis ini adalah untuk mengembunkan uap dari boiler yang bertekanan tinggi yang telah melewati turbin dengan tekanan tinggi dan masuk ke evaporator. Dengan tujuan menjaga sirkuit bertekanan tinggi tetap terisolasi, terkadang panas yang akan diproses harus diangkut dengan jarak yang cukup jauh. Untuk mencegah kondensasi, uap harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum meninggalkan sistem pembangkit. Meskipun evaporator transformator panas hanya menghasilkan uap jenuh, lalu uap superheat itu dapat digunakan untuk menyuplai panas pada sistem.
Yang keempat, salt water distillate. 1 pon bahan bakar biasanya menghasilkan sekitar 10 lb uap, dan dalam double effect evaporator dengan umpan air laut 10 lb dan uap yang dihasilkan juga 10 lb, sehingga total yield air murni adalah 18,5 lb. Maka tidak mengherankan jika kapal-kapal di laut biasanya menghasilkan kebutuhan mereka sendiri dari air laut. Air laut mengandung sekitar 3% padatan menurut beratnya yang setara dengan sekitar 34.000 ppm dibandingkan dengan 340 ppm dalam air tawar. Alih-alih menguapkan sekitar 90%, biasanya hanya menguapkan sepertiga dari umpan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin bisa di-scroll. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang evaporasi kimia. Pertama, tentang perbedaan antara power plant evaporation dan chemical evaporation. Tadi kan sudah jelaskan mengenai evaporator power plant atau evaporator pembangkit listrik, memiliki tujuan memisahkan air murni dari air mentah atau air yang telah diolah. Kotoran terus-menerus ditarik dari sistem sebagai blowdown-nya. Dalam industri kimia, pembuatan bahan kimia seperti soda kaustik, garam dapur, ataupun gula biasanya dimulai dari larutan encer yang mengandung banyak kandungan air, yang nantinya kadar air ini harus dieliminasi atau dihilangkan sebelum mengalami tahap kristalisasi pada tahap akhir atau final stage. Pada evaporator pembangkit listrik, yang tidak diuapkan dari umpan adalah residunya, sedangkan pada evaporator kimiawi yang tidak diuapkan adalah produknya. Tentunya hal ini mengarah pada beberapa perbedaan antara power plant evaporation dan chemical evaporation, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya blowdown. Evaporator kimiawi tidak beroperasi dengan adanya blowdown, dan biasanya cairan diumpankan ke sistem multiple effect secara seri dibanding diumpankan secara paralel. Metode umum pengumpanan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, bisa dilihat pada gambar berikut. Pengumpanan ke efek pertama diuapkan sebagian di dalamnya, dan sebagian lagi di masing-masing setelahnya. Ketika umpan cair mengalir ke arah yang sama dengan uap, maka disebut forward feed. Sedangkan bila arahnya berlawanan, disebut dengan backward feed. Mungkin bisa di-scroll. Pada umumnya, sistem forward feed ini lebih disukai di kalangan industri, baik industri kimia dan lain-lain, karena dinilai lebih efektif dalam penggunaan potensi suhunya. Bila cairan memiliki kekentalan yang lumayan tinggi, ada keuntungan dari penggunaan backward feed karena suhu efek pertama selalu yang terbesar dan keterkaitannya dengan viskositas akan lebih sedikit. Bisa di-scroll. Tidak adanya blowdown dalam evaporator kimia akan memungkinkan pemberian panas yang lebih besar. 2. Kenaikan titik didih atau biasa dikenal sebagai boiling point rise atau BPR. Meskipun chemical evaporation memiliki efisiensi head yang cukup tinggi, namun dalam kondisi tertentu evaporator ini tidak mampu memanfaatkan potensi suhu yang tinggi dan akibatnya membutuhkan permukaan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh larutan pekat mengalami kenaikan titik didih di atas suhu jenuh yang sesuai dengan air murni pada tekanan yang sama. Misalnya, uap memasuki tabung atau bagian dalam evaporator kimia pada tekanan 45 pascal/inch dan akan menguapkan air dari larutan soda api. Suhu uap adalah 274 Fahrenheit. Jika air murni diuapkan pada 18 inch raksa, suhu uap yang terbentuk adalah 169 Fahrenheit. Tetapi karena garam terlarut, cairan mendidih pada suhu 246 Fahrenheit pada tekanan berikut, bukan pada 169 Fahrenheit. Perbedaan suhu di seluruh permukaan perpindahan panas dieliminasi, jadi didapatkan 28 Fahrenheit, dan perbedaan berikutnya 77 Fahrenheit, menunjukkan potensi yang hilang tidak dapat dicapai karena adanya bahan terlarut. Bisa di-scroll. Perbedaan antara suhu uap pemanas dan suhu jenuh yang sesuai dengan tekanan uap yang menguap adalah penurunan suhu yang tampak atau dikenal sebagai delta TA pada contoh di atas. Koefisiensi perpindahan panas yang dilaporkan berdasarkan rumus berikut, UD sama dengan Q per A dikali delta TA adalah koefisien operasi yang berlawanan. Jika
efisien didasarkan pada perbedaan suhu di permukaan pemanas antara uap pemanas dan cairan yang menguap, seperti pada kebanyakan kasus. Nilai U tadi di mana M sama dengan 28 Fahrenheit pada contoh di atas. Jika larutan memiliki titik didih naik di atas sekitar 5 Fahrenheit, panas laten penguapan uap dari larutan tersebut berbeda dengan yang diperoleh pada tabel uap. Itu bisa dilihat pada tabel 7 pada tekanan jenuh uap. Panas laten penguapan uap dari larutan dapat dihitung dengan hubungan Dohring atau dari persamaan Altmer. Menurut aturan Dohring, bisa di-scroll ke bawah. Rumusnya sebagai berikut, di mana lambda W sama dengan panas laten dari 1 lb air murni dari larutan pada suhu T dan tekanan P. Sedangkan lambda B sama dengan panas laten dari 1 lb air murni dari larutan pada suhu TW aksen dan tekanan PB. Tekanan yang sama dengan T. TW aksen sama dengan titik didih larutan dan air pada tekanan yang sama. Untuk tekanan PB mungkin bisa di-scroll. Dan delta TB aksen atau delta TW aksen merupakan laju perubahan dua kurva titik didih pada rentang tekanan yang sama. Lalu menurut metode Altmer dan persamaan Clausius-Clapeyron, rumus sebagai berikut, di mana PB dan PW adalah tekanan uap absolut masing-masing larutan dan air murni pada kisaran suhu yang sama. BPR ini bisa dihitung, tetapi hanya untuk larutan encer yang relatif ideal. Untuk larutan nyata, data kenaikan titik didih harus diperoleh secara eksperimen dengan mengukur kurva tekanan uap untuk konsentrasi tertentu pada dua suhu yang berbeda. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Lalu yang terakhir ada sifat fluida. Dalam evaporator pembangkit listrik, proses pelunakan air dimodifikasi dalam berbagai kondisi, sehingga komposisi umpan evaporator dapat meminimalisir pembusaan dan kesulitan operasi pada prosesnya. Dalam evaporator kimia, residu dan larutan pekat adalah produk yang diinginkan, dan biasanya tidak ada penyesuaian yang dapat dilakukan pada larutan untuk mencegah pembusaan atau untuk menghilangkan pengendapan kerak. Hal ini harus dipertimbangkan dalam desain peralatan. Selain itu, larutan pekat menghasilkan cairan dengan viskositas tinggi, terutama karena pendidih adalah kombinasi penguapan dan konveksi bebas. Koefisien keseluruhan perpindahan panas adalah fungsi dari konsentrasi dan suhu di mana penguapan tadi terjadi. Penguapan viskositas mungkin bisa dinilai sangat besar sehingga nilai Grashof-nya dapat diabaikan. Nilai Grashof dapat dari rumus berikut. Lalu dihasilkan untuk evaporator yang beroperasi dengan natural circulation atau sirkulasi alami. Dalam keadaan ini, cairan tidak dapat diandalkan untuk bersirkulasi dengan cepat di sekitar elemen pemanas dan perlu untuk menggunakan sirkulasi yang dipaksakan, alih-alih sirkulasi alami seperti yang diperkirakan sebelumnya. Mungkin di-scroll ke bawah. Lalu pembahasan selanjutnya tentang klasifikasi evaporator kimiawi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, evaporator kimiawi terbagi menjadi dua berdasarkan sirkulasinya, yaitu natural circulation dan forced circulation. Natural circulation evaporator ini digunakan secara tunggal maupun ganda untuk kebutuhan penguapan yang lebih sederhana di industrinya. Sedangkan forced circulation evaporator digunakan untuk larutan yang memiliki kekentalan lebih tinggi, penggaraman, ataupun pembentukan kerak. Untuk natural circulation evaporator akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Akbar. Pada Akbar dipersilakan. Baik, untuk natural circulation evaporator yang pertama itu ada horizontal tube. Untuk horizontal tube sendiri merupakan evaporator yang merupakan evaporator kimia yang tertua ya untuk desainnya. Untuk horizontal tube sendiri itu terdiri dari selongsong berbentuk bulat atau persegi dan juga koil atau kumparan pipa horizontal yang biasanya berbentuk persegi juga. Untuk evaporator ini tidak terlalu baik dalam memanfaatkan arus termal sehingga tidak begitu diterima, kemudian digantikan dengan jenis evaporator yang selanjutnya. Kemudian untuk evaporator horizontal ini adalah satu-satunya jenis evaporator kimia yang menggunakan uap dalam pipa-pipanya. Dan keuntungan utama dari evaporator horizontal terletak pada ruang kepala yang relatif kecil yang
dibutuhkan dan kemampuan untuk menyusun kumparan atau coil sehingga udara yang masuk dengan uap tidak terkumpul dan menutupi permukaan yang berguna. Nah, untuk evaporator horizontal ini hasilnya tidak memuaskan untuk cairan yang nantinya akan berupa atau menghasilkan kerak dan atau mengendapkan garam sehingga endapan yang terjadi di luar pipa akan terjadi sehingga mengalami masalah konsentrasi yang relatif sederhana untuk persiapan cairan untuk kristalisasi air. Kemudian untuk evaporator dengan pipa horizontal itu sangat cocok untuk proses di mana produk airnya adalah larutan daripada padatan seperti sirup gula yang di mana volume besar cairan yang disimpan di evaporator memungkinkan penyesuaian kepadatan air dengan mengubah penahan di evaporator. Panjang pipa dalam evaporator dengan pipa horizontal ditentukan oleh ukuran badan evaporator sendiri karena penguapan terjadi di bagian luar pipa menghilangkan masalah kerak dalam pipa. Evaporator dengan pipa horizontal menggunakan pipa yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya, dengan diameter luar antara 3/4 hingga 1/4 inci. Kemudian yang kedua ada Calandria vertical tube atau evaporator tipe Calandria yang terdiri dari kumparan pipa vertikal pendek, biasanya tidak lebih tinggi dari 6 kaki, dan diletakkan di antara dua lembar pipa tetap yang dikencangkan dengan lensa kulit uap. Berikut untuk gambar dari evaporator Calandria. Uap yang mengalir di luar pipa dalam ruang uap dan terdapat ruang bulat besar untuk aliran turun di tengah kumparan sehingga cairan lebih dingin kembali beredar di bagian bawah pipa. Luas aliran turun berkisar dari setengah luas aliran pipa hingga luas sama dengan alirannya. Pipa-pipa tersebut berukuran besar dengan diameter luar hingga 3 inci untuk mengurangi penurunan tekanan dan memungkinkan sirkulasi yang cepat dan dipasang di lembaran pipa dengan paket tipe Verule. Tata letak Calandria tipe tipikal ditunjukkan pada gambar di atas E1424. Ini salah satu masalahnya adalah membuat penghalang di ruang uap agar cakupan pipa relatif merata. Ini untuk penghalangnya. Jadi ruang di atas permukaan cairan pada lembaran pipa berfungsi untuk memisahkan cairan yang terbawa bersama oleh uap. Aksesoris umumnya dari evaporator ini untuk menangkap uap yang menghilangkan cairan yang terbawa dan mengembalikannya ke dalam jumlah cairan utama. Dari aksesoris tadi yakni dinamai dengan catchall. Ini untuk dua jenis catchall dan mereka bekerja dengan prinsip menghilangkan tetesan cairan secara sentrifugal. Evaporator Calandria ini disebut juga sebagai evaporator standar. Kemudian yang ketiga ada basket vertical tube atau evaporator tipe keranjang. Adalah jenis evaporator tabung yang memiliki kumparan yang dapat dilepas dan dibersihkan dengan mudah. Kumparan atau coil tersebut didukung oleh bracket internal dan aliran turun terjadi antara kumparan dan selongsong daripada melalui aliran turun pusat. Karena lembaran pipa tergantung dan bebas, masalah perbedaan ekspansi antara pipa dan selongsong kulit uap tidak begitu penting. Tipe ini sering dirancang dengan bagian bawah kerucut dan mungkin juga dilengkapi dengan propeller untuk meningkatkan sirkulasi. Berkat keunggulan mekanisme ini, evaporator keranjang dapat digunakan untuk larutan yang cenderung membentuk kerak, meskipun tidak disarankan untuk cairan dengan viskositas tinggi atau tingkat pembentukan kerak yang tinggi. Itu untuk gambar dari evaporator tipe keranjang. Untuk evaporator tipe keranjang ini mirip dengan tipe Calandria. Perbedaannya untuk evaporator tipe keranjang ini memiliki kumparan yang dapat dilepas sehingga mudah untuk dibersihkan. Kumparan dari evaporator tipe keranjang ini didukung dengan bracket internal dan aliran turun terjadi di antara kumparan dan selongsong daripada melalui aliran turun pusat. Nah, untuk tipe ini sering dirancang dengan bagian bawah kerucut dan mungkin dilengkapi dengan propeller untuk meningkatkan sirkulasi. Pemilihan evaporator keranjang atau Calandria biasanya mengikuti kebijakan yang telah ditentukan di berbagai industri, digunakan setelah
bertahun-tahun pengalaman atau modifikasi yang disarankan oleh si produsen dari evaporator. Kemudian selanjutnya ada long tube vertikal atau evaporator vertikal dengan pipa panjang yang terdiri dari elemen pemanas tabung pipa yang dirancang untuk meloloskan larutan melalui pipa dengan sirkulasi alami sekali. Uap yang masuk melalui sabuk uap dan kumparan tersebut memiliki penghalang sehingga terdapat pergerakan bebas uap kondensat non-kondensabel ke bawah. Lembaran pipa bagian atas bebas dan tepat di atasnya terdapat pembelok uap untuk mengurangi penyapuan. Jenis evaporator ini tidak terlalu cocok untuk larutan yang cenderung membentuk kerak atau mengendapkan garam, tetapi sangat baik untuk penanganan larutan berbusa. Kecepatan uap yang keluar dari pipa lebih tinggi dibandingkan dengan jenis evaporator vertikal dengan pipa pendek. Pipa-pipa biasanya memiliki diameter luar antara 17,4 hingga 2 inci dan panjang antara 12 hingga 24 kaki. Kemudian selanjutnya untuk evaporator circulation port itu akan dilanjutkan dengan disampaikan oleh Iva. Baik, terima kasih Akbar atas kesempatannya. Putus ya, nggak ada suaranya. Halo? Ya, maaf Ibu, kayaknya sedang ada gangguan Bu. Bisa ditukar oleh temennya yang lain gitu. Izin masuk Ibu. Mohon maaf tadi saya sempat terlempar. Silakan Apakah dilanjutkan. suara saya terdengar Bu? Oke. Terdengar, silakan untuk dilanjutkan. Oke, izin melanjutkan Bu. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai force circulation evaporator. Force circulation evaporator dibuat dalam berbagai pengaturan seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Force circulation evaporator mungkin tidak begitu ekonomis untuk dioperasikan layaknya natural circulation evaporator yang tadi sudah dijelaskan oleh Akbar. Tapi evaporator jenis ini diperlukan, di mana masalah konsentrasi terlibat dengan aliran, skala, dan karakteristik thermal yang buruk. Karena Grashof group bervariasi secara terbalik dengan kuadrat viskositas, ada batas dari viskositas larutan yang akan tersirkulasikan ulang secara alamiah. Dengan bahan yang sangat viskos atau sangat kental, tidak ada alternatif lain selain menggunakan evaporator jenis ini. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk membentuk kerak atau deposit garam, dan satu-satunya cara untuk mencegah pembentukan deposit yang berlebihan adalah dengan kecepatan tinggi yang bisa didapat dengan menggunakan pompa sirkulasi. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Oke. Force circulation evaporator ini beradaptasi dengan baik dengan kontrol aliran yang ketat, terutama ketika kontak yang lama dapat membahayakan bahan kimia dalam larutan. Tabung untuk force circulation evaporator ini biasanya lebih kecil daripada jenis natural circulation evaporator, biasanya tidak melebihi 2 inch. Pada long tube vertical natural circulation evaporator yang sudah dijelaskan tadi, uap masuk ke dalam bundel di luar badan evaporator dan mengontakkan tabung-tabung di atas bundel melalui ruang anular yang ada. Sebuah plat pembelok dipasang di atas tabung bagian atas dan pompa sirkulasi dipasang di permukaan tanah. Pada gambar di samping, force circulation evaporator with vertical external element, efek yang sama dihasilkan melalui bundel eksternal vertikal yang menyederhanakan konstruksi hingga tingkat tertentu, tapi tidak begitu kompak. Mungkin bisa di-scroll. Lalu, izin menjelaskan mengenai pengaruh head hidrostatik. Pertimbangkan fluida murni dengan permukaan yang menjadi di bagian atas bundel tabung horizontal. Titik didih
dianggap ditentukan oleh tekanan pada permukaan antar uap dan cairan. Jika ada lapisan cairan yang besar di atas bundar tabung, itu akan memberikan tekanan hidrostatik pada cairan yang bersentuhan dengan permukaan tabung. Tekanan yang ditambahkan pada cairan akan meningkatkan titik didih pada permukaan perpindahan panas di atas yang diperlukan untuk menghasilkan uap dengan suhu saturasi yang sesuai dengan tekanan. Mungkin bisa di-scroll. Yang sesuai dengan tekanan pada interface uap cair. Efek head hidrostatik seperti dalam kasus BPR mengurangi perbedaan suhu yang berguna pada permukaan perpindahan panas karena evaporator beroperasi pada perbedaan suhu nyata yang tetap, maka besar dari perpindahan panas harus ditingkatkan sesuai dengan adanya head hidrostatik. Pada suhu tinggi, cairan akan menjadi lebih encer sehingga mudah mengalami evaporasi. Mungkin untuk rumus efek head hidrostatisnya tidak tertampil di layar ya Bu. Mungkin nanti akan saya jelaskan setelah ini. Mungkin bisa di-scroll dulu. Secara fisis, tapi yang ada di rumus tadi dapat dianggap sesuai dengan setengah dari level cairan besar ketika ruang hampa pada sistem ditingkatkan, karena V akan bervariasi sesuai dengan tekanan, sedangkan lambda B hanya bervariasi dalam jumlah kecil. Untuk semua evaporator yang beroperasi dengan natural circulation kehilangan kapasitas yang tersedia karena head hidrostatik tidak dapat dihindari. Tapi kekurangan ini bisa dikurangi dengan mempertahankan level cairan terendah yang konsisten dengan pengoperasian alat yang efisien. Jika buih diatur hingga 10 inci atas lembaran tabung atau elemen pemanasan vertikal, kontrol operasi yang baik dapat dicapai. Pencapaian kontrol operasi yang baik dipengaruhi oleh pemilihan diameter dan panjang tabung dan secara umum dengan mengatur kecepatan buih di dalam ruang hampa. Lalu ada evaporasi kimiawi efek berganda. Dalam paralel ditunjukkan bahwa dalam menguapkan sekitar 2,25 ml sama sekali bukan yang paling ekonomis dan digunakan dalam penguapan kimiawi. Hanya jika larutan umpan hampir jenuh dan penguapan dimaksudkan untuk tujuan supersaturasi. Dalam evaporator kimiawi biasanya menggunakan forward feed, back feed, atau kombinasi keduanya yang biasanya dikenal di industri sebagai mixed feed. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan forward feed dan backward feed. Dalam penggunaan forward feed, jika cairan umpan berada pada suhu yang lebih tinggi dari suhu saturasi efek pertama, sebagian uap akan otomatis berubah menjadi uap parsial. Demikian pula karena suhu saturasi larutan mendidih pada di setiap efek lebih rendah daripada suhu efek sebelumnya, ada evaporasi bebas di setiap efek berikutnya, yang mengurangi kebutuhan uap secara keseluruhan. Dalam evaporator, lapisan film mendidih dalam tahanan pengendali dan nilai dari koefisien keseluruhan menurun dengan konsentrasi seiring dengan peningkatan viskositasnya. Pada forward feed, konsentrasi cairan pada efek terakhir memiliki koefisien keseluruhan dengan nilai terendah, karena cairan paling pekat dan pada saat yang sama adalah yang paling dingin. Bisa di-scroll ke bawah. Sedangkan pada saat backward feed digunakan, akan menjadi objek cairan yang paling pekat dan paling dingin. Di sini cairan encer masuk ke dalam efek terakhir dan meninggalkan cairan pekat dalam efek pertama yang berada pada suhu tertinggi. Dalam pengaturan feed ini, cairan harus dipanaskan dan dibandingkan dengan larutan di setiap efek dan forward feed. Selanjutnya, umpan harus dipompa dari efek satu ke yang lainnya, yang berarti bahwa jumlah tempat untuk kebocoran udara seperti pompa dan pinggiran pipa yang berarti meningkatkan biaya perawatan dan biaya operasional dayanya. Hubungan temperatur dengan backward feed biasanya bisa mengatasi sebagian kerugian ini, karena sistem berada dalam aliran berlawanan
dan tingkat ekonomis uap paling besar dalam kondisi ini. Mungkin bisa di-scroll sedikit. Jika cairan umpan ke backward feed evaporator pada awalnya panas, pemasukannya ke dalam efek terakhir akan menjadi boros, karena uap pada efek terakhir akan hilang ke kondensor. Pada forward feed, tidak hanya uap-uap ini yang menguap, tetapi pada setiap efek berikutnya akan menguapkan lagi air tambahan. Masalah arah umpan yang digunakan, seperti pada sebagian besar masalah alternatif perpindahan panas, yang bisa dipermasalahkan di industri adalah masalah keekonomisan. Backward feed mungkin bisa atau mungkin tidak menyebabkan kebutuhan permukaan yang lebih kecil, tergantung pada tingkat konsentrasi dan viskositas larutan akhir yang ingin dicapai. Biaya evaporasi akan lebih sedikit untuk backward feed jika umpan dalam keadaan dingin, dan forward feed jika cairan umpan berada pada suhu operasi yang mendekati suhu efek pertama atau lebih tinggi. Mungkin bisa di-scroll. Perhitungan permasalahan dengan kedua metode akan dengan mudah menetapkan hubungan operasi yang paling menguntungkan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan evaporasi. Berdasarkan gambar 14.12a, diketahui bahwa kebutuhan permukaan dan uap untuk multiple effect evaporation kimia dapat dihitung dengan menggunakan kesetimbangan panas pada setiap komponen dan kesetimbangan material pada seluruh komponen juga. Berikut adalah istilah-istilah yang akan digunakan pada perhitungan kali ini. Bisa di-scroll next. Jika diasumsikan tidak ada efek panas kimiawi sebagai akibat dari pembakatan konsentrasi dan tidak ada boiling point rate, forward feed, perhitungan untuk forward feed dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah heat balance pada efek pertama dan heat balance pada efek kedua dan sampai heat balance pada efek keempat. Material balance dapat diperoleh sebagai berikut. W1 sampai 4 sama dengan W1 plus W2 plus W3 plus W4. Permukaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Bila A1 sama dengan A2 sama dengan A3 dan sama dengan A4, di mana U1, U2, U3, dan U4 merupakan koefisien keseluruhan desain pada masing-masing efek, dari kesetimbangan material dan kesetimbangan panas, diperoleh 5 persamaan yang dapat diselesaikan secara simultan menggunakan persamaan berikut. Berikut adalah persamaan untuk backward feed-nya. Terdapat heat balance pada efek keempat sampai efek pertama sebagai berikut, dan material balance W1 sampai 4 sama dengan W1 plus W2 plus W3 plus W4. Bisa di next. Hubungan permukaan akan sama seperti sebelumnya karena secara praktis akan lebih mudah untuk menerapkan batasan bahwa permukaan pada masing-masing bagian dibuat identik. Berdasarkan percobaan menggunakan kondisi ini, perbedaan tekanan antara efek akan kurang lebih sama jika uap masuk efek pertama dari evaporator efek 4 kali lipat pada tekanan atmosfer dan efek terakhir pada 26 Hg yang setara dengan 1,95 PSIA. Perbedaan tekanan antara uap dan efek pertama serta dari efek ke efek lainnya adalah 14,7 dikurang 1,95 per 5. Hal ini akan memungkinkan pemilihan tekanan saturasi pada masing-masing efek karena koefisien perpindahan panas akan berbeda pada masing-masing efek. Maka diketahui bahwa permukaan yang didefinisikan menggunakan persamaan 14.13 dan 14.14 tidak sama. Hal ini berarti ketidaksamaan dalam koefisien keseluruhan pada efek yang berbeda, delta T pada setiap efek tidak sesuai dengan asumsi pembagian yang sama dari diferensial tekanan total. Hal ini akan benar saat koefisien keseluruhan pada efek yang berbeda sangat berbeda atau saat ada nyala yang besar pada efek pertama. Untuk menyamakan permukaan di setiap bagian, perbedaan suhu pada masing-masing efek dapat disesuaikan sehingga perbedaan suhu yang lebih besar dapat digunakan pada efek yang memiliki koefisien perpindahan panas terendah. Beban panas pada semua efek hampir sama. Evaporator efek ganda dapat dirancang untuk permukaan minimum atau dengan biaya awal yang minimum.
Kasus-kasus ini pernah dilakukan oleh Bunila, desain dari evaporator efek berganda untuk kondisi optimum. Meskipun begitu, masih lebih banyak pengecualian dibandingkan dengan aturan pada industri. Tren ini mengarah pada standarisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh soal, kali ini akan menggunakan contoh soal 14.2 pada kewajiban. Lalu next dulu, kali ini kita akan mencari stem consumption at surface require sama condenser water equipment. Next. Pada specification atau basic datanya, total massa umpan sama dengan 500, temperatur total fitnya itu 100 Fahrenheit, total massa solid dalam padatan sama dengan 10% dikali 50.000 sama dengan 5.000, total massa produk didapat dari total massa solid dalam padatan dibagi solid dalam produk. Hasilnya didapatkan 10.000. Next. Lalu didapatkan total evaporation sama dengan total massa umpan dikurang total massa produk sama dengan 40.000 per horse. Untuk steam temperatur awalnya didapatkan 224 Fahrenheit. Untuk final vapor condensation temperaturnya didapatkan 125 derajat Fahrenheit. Untuk neraca energi untuk forward multiple effect evaporation pada persamaan didapatkan first effect dengan rumus berikut, second effect pada rumus berikut, third effect pada rumus berikut, sehingga neraca masanya adalah W1 ditambah W2 tambah W3 sama W1 kurang W2. Untuk forward feed multiple effect evaporator memiliki permukaan yang hampir sama di setiap tahap sehingga perbedaan pressure delta P antar tahap akan mendekati sama. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini sangat jarang terjadi. Ini hanya sebagai asumsi untuk perhitungan sehingga perbedaan tekanan delta P rata-rata sama dengan 26,70 dikurang 1,95 dibagi 3 tahap, 226,7 didapat dari efek pertama, perhitungan efek pertama, dan pada 1,95 didapatkan dari efek kedua plus efek ketiga dikurang delta P. Next. Kemudian dari total pressure difference didapatkan data berikut pada tabel berikut. Hitungan berikut. Kemudian untuk water equipment-nya 14,7 ya 14,710.000 dibagi 120 dikurang 85 sama dengan 420.000 per jam atau 420.000 dibagi 500 sama dengan 840. Untuk ekonominya didapatkan 2,09 lb per kb. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dari rekan-rekan ada yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan fitur chat. Kepada rekan-rekan dipersilakan.
Silakan untuk bertanya, itu tadi sudah dibuka sesi pertanyaan. Persilakan, waktunya masih panjang, sudah 45 menit. Pada Dika mungkin dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 3. Semoga dari pertanyaan saya ini dapat menjawab rasa penasaran dari saya pribadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan lebih tepatnya. Pada bagian chemical evaporation, kan tadi ada ditunjukkan forward fit dan backward fit ya. Itu disusun secara seri. Nah, yang jadi rasa penasaran saya, benar, tadi kan disampaikan kalau dari susunan chemical evaporation ini secara seri, mulai dari efisiensi dan segala macamnya itu dia lebih efisien lah. Cuman apakah mungkin di suatu kondisi dari chemical evaporation ini disusun secara paralel ya? Kemudian yang kedua, dari susunan seri ini, baik forward fit maupun backward fit, kan ini sistemnya kalau dari tangki 1, kemudian ke tangki selanjutnya, hingga ke tangki terakhir. Nah, apabila pada proses produksinya, jika ditemukan suatu kerusakan pada salah satu tangki, apakah proses produksi ini tetap bisa berlaksana atau bisa berjalan hingga proses akhir dengan hasil yang tidak terlalu buruk atau kurang misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu boleh ditunjukkan pada perhitungan yang ini. Tadi dijelaskan oleh Michelle yang di bagian sebentar. Di perhitungan yang ini, yang ada 26 in Hg itu loh. Sorry, nggak jadi. Saya ganti pertanyaannya aja. Yang terakhir, gini, untuk susunan seri dari chemical evaporation itu, kira-kira ada batasan maksimal nggak ya? Dari berapa tangki yang disusun? Seperti itu. Soalnya kan tadi dari buku yang dicantumkan berjumlah 4 tangki, sedangkan yang dari soal itu tadi ada 3, itu ya, triple effect forward fit. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dika atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab untuk pertanyaan 1 dan 2 terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin akan kami diskusikan. Saya ulang pertanyaannya, untuk chemical evaporation yang backward fit dan forward fit kan tadi disusun seri. Lalu tadi Dika nanya, apa ada kemungkinan untuk disusun paralel? Seperti itu ya? Ya benar sekali Saudara Iva. Oke, baik. Setahu saya, di industri memang umumnya masih disusun secara seri, mengingat tentang efisiensi dan tingkat keekonomisan dalam proses penggunaannya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa industri yang masih menggunakan sistem paralel dalam kebutuhannya. Intinya disesuaikan lagi sama kebutuhan industrinya, apakah dibutuhkan untuk kapasitas yang produksi besar atau hanya kapasitas yang relatif kecil. Untuk pertanyaan pertama, apakah sudah terjawab? Ya sudah, terima kasih atas jawabannya. Lalu saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Tadi Dika nanya, misal kalau dari susunan tangki itu ada salah satu yang rusak, apakah proses produksinya bisa berjalan dengan efisiensi yang tidak terlalu buruk ya? Apakah benar pertanyaannya? Iya, jadi apakah dari satu rangkaian seri chemical evaporation itu apabila ada yang terkendala, apakah proses produksi itu tetap bisa berjalan seperti itu? Terima kasih. Baik, ini juga setahu saya, saya sempat bertanya kepada teman saya yang sudah bekerja di suatu pabrik,
Jikalau ada tangki yang rusak, itu masih bisa tetap digunakan. Misalkan awalnya ada 4 susunan jadi 3 susunan. Tapi untuk tingkat efisiensinya menurun gitu loh. Jadi nggak bisa sebaik yang 4 tadi. Karena kapasitas produksi dari pabrik ini kan nggak bisa dikurangi secara tiba-tiba ya. Misalkan dia pengen produksi 200 ton, tiba-tiba karena tangkinya rusak, ini dikurangi misalkan jadi 100 ton. Ini nggak bisa. Karena mengingat lagi tentang kebutuhan dari pelanggan dan permintaan. Jadi efisiensi sangat terpengaruh jika susunan tangkinya ini dikurangi gitu. Selain efisiensi, waktu untuk evaporasinya juga terpengaruh karena dibutuhkan waktu yang lebih lama jika misalkan salah satu tangkinya tadi rusak. Seperti itu. Apakah sudah terjawab untuk pertanyaan kedua? Sudah, terima kasih. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ketiga. Kalau tidak salah tadi untuk susunan seri, apakah ada batasan maksimal? Jawabannya tidak ada. Kembali lagi itu seperti jawaban Iva tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti yang berbeda mungkin dalam material balance-nya aja. Begitu, Saudara Dika, apakah sudah menjawab? Oke, baik, terima kasih. Baik, apakah kepada rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya? Jikalau ada, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Waktunya masih 30 menit. Silakan untuk dimanfaatkan dengan baik. Baik, mungkin kepada Saudara Renaldi dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin saya tidak bisa mengaktifkan kamera sebelumnya karena tidak memungkinkan. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya saya melihat ya, dalam artian dari awal tadi juga perhitungan faktor bentuk tangki dalam artian bagaimana sebenarnya bentukan lah gitu, bentukan dari tangki yang digunakan, karena kalau evaporasi kan sebenarnya yang saya pikirkan hanya penguapan ya, dalam artian bagaimana steamnya dan lain sebagainya, namun faktor bentuk yang saya penasaran lah dalam hal ini mungkin bisa menambah hasanah mungkin pengetahuan. Terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Izin memastikan Saudara Ray, ini maksudnya faktor bentuk faktor bentuk yang mempengaruhi efisiensi pada evaporasi atau bagaimana? Oh iya, pengaruhnya itu sejauh apa? Mungkin mempengaruhi efisiensi atau mungkin mempengaruhi variabel lainnya dan lain sebagainya. Mungkin itu aja mungkin ya, bisa dijelaskan. Baik, mungkin pada rekan-rekan saya, apakah ada yang ingin menjawab? Kepada Akbar, Naya, Laura, dan Michelle, apakah ada yang ingin menjawab? Oh ya, tidak menutup kepada rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Mungkin akan kami kumpulkan dulu pertanyaannya.
Mungkin izin masuk mau menjawab sedikit dari pertanyaan Mas Ray tadi. Mungkin bisa sambungan dengan materi saya tadi, yakni buat bentuk dari evaporator sendiri ya. Nah, mungkin bisa dilihat di bagian ini, salah satu contohnya di bagian lombok vertikal ini pada natural circulation evaporator ini. Nah, di sini kan disebutkan ya bahwa bahwa di sini itu ketika ini kan long top vertikal evaporator. Nah, untuk long top vertikal evaporator sendiri itu kecepatan uap yang keluar itu daripada evaporator vertikal dengan pipa yang lebih pendek itu lebih cepat gitu kecepatan keluarnya. Jadi bisa berpengaruh di sini. Kemudian untuk selanjutnya juga yang berbentuk keranjang, tipe keranjang ini juga berpengaruh juga karena dari evaporator yang sebelumnya, yakni pada bagian kalandria itu dia tidak dapat digunakan untuk cairan dengan viskositas yang tinggi. Nah, untuk evaporator jenis keranjang ini mungkin sedikit lebih bisa digunakan untuk cairan yang memiliki viskositas yang tinggi gitu. Mungkin itu sih. Gimana Mas Ri? Oke. Berarti dalam artian ada pengaruhnya ya di beberapa variabel tadi. Memang di bentuknya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, memang berpengaruh dari segi bentuk dari evaporatornya sendiri. Oke, siap Mas Akbar. Makasih. Baik, kepada rekan-rekan jikalau ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan karena masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Silakan satu penanya lagi. Sebenarnya waktunya masih lama, tapi kayaknya untuk tanya kepada sungkan. Silakan satu penanya lagi. Halo, ayo moderator memotivasi untuk supaya ada satu orang bertanya. Mungkin kepada rekan-rekan, jikalau bingung atau belum ada bayangan apa yang ingin ditanya, bisa request ke kami materi mana yang ingin ditampilkan terlebih dahulu agar memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Loh, masih ada nggak ya pertanyaan? Mungkin pada dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di sini. Ini penasaran sih. Tadi sempat disinggung ya di bagian perhitungan itu terkait ketidakadaannya heat loss gitu ya. Jadi basis hitungannya nanti seperti itu. Nah,
kalau kita bicara sesuai dengan kondisi real gitu ya, semua alat-alat di industri kimia yang bergelut dengan panas atau kalor gitu pastinya mempunyai efisiensi tertentu gitu untuk supaya kalor itu nggak keluar kemana-mana atau supaya nggak terjadi heat loss atau heat loss-nya itu sangat kecil gitu. Nah untuk evaporator sendiri nih, apakah memang di industri secara realnya itu heat loss yang terjadi itu memang cukup besar atau bagaimana, dan apakah kecil atau besar gitu, atau bisa juga nggak terjadi sama sekali gitu kan. Nah kemudian efeknya apa terhadap dari proses evaporasi itu sendiri, sama mungkin yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi dari heat loss dari evaporator itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Augie atas pertanyaannya. Mungkin akan kami diskusikan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa meminta waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Terima kasih. Iya, ya.
Tadi siapa yang mau menjawab pertanyaan terakhir itu? Baik, izin menjawab. Karena di industri rel itu pasti tangki-tangkinya sangat besar. Di sini di equation ini dapat kita lihat bahwa heat loss itu dapat diabaikan. Berarti heat loss itu kemungkinan pasti ada, tapi itu dapat diabaikan karena terlalu kecil. Begitu jawaban dari saya. Terus Masih mau menambahkan Kem- atau sudah puas dengan pertanyaannya dari jawabannya dari misal tadi? Tadi siapa yang jawab? Sorry. iya Bu, saya Bu. Oh ya udah, betul. Oke. Sudah puas dengan jawaban misal? Atau mau menambahkan dari komentarnya Masih ada dua misal? lagi, Bu. Tadi yang Gimana? saya Nggak dengar. masih ada 2 lagi. Itu kan baru pertanyaan pertama yang terkait besar atau tidaknya heat loss di industri real gitu. Masih yang kedua itu pengaruh pada proses, dan yang ketiganya cara penanganannya seperti apa. Oke. Oke. Silakan siapa yang mau menjawab? Masih ada 2 pertanyaan dari Ogi. Baik, izin menjawab lagi untuk pertanyaan yang kedua. Sesuai dengan equation yang saya berikan tadi, terdapat heat balance di situ. Otomatis jika terdapat heat loss, maka di heat balance itu kemungkinan akan berubah dan mungkin akan berpengaruh terhadap efisiensi evaporasi tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah terjawab, Saudara Augie? Oke. Pertanyaan yang terakhir itu tadi, yang cara penanganan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang ketiga. Tadi cara penanganan heat loss-nya ya. Untuk menangani heat loss-nya itu mungkin dapat disesuaikan dengan bahan tangki evaporator yang digunakan agar sesuai supaya tidak heat yang keluar itu tidak terlalu banyak. Begitu. Apakah sudah menjawab, Saudara Augie? Oke, baik, terima kasih. Oke, saya kira pertanyaannya sudah cukup dari 3 orang. Mungkin saya menambahkan saja dari jawaban yang telah diungkapkan dari kelompok 3 tadi. Mumpung saya masih ingat,
yaitu yang terakhir saja, yang dari Augie tadi ada 3 pertanyaan tadi. Pada intinya adalah ini, dalam suatu alat penukar panas, ya, itu dalam melancang suatu alat penukar panas yang akan digunakan di dalam desain industri, itu harus menghitung tentang yang pertama adalah H-nya, yaitu ada HI, ada HI0, ada HI, ada H0, ada HI0, kemudian ada UC, ada UD, apa itu HI, HI0, UC, UD, nanti dilihat di PR ya. Nah itu, selain itu yang hubungannya dengan heat loss, yaitu adalah tentang rendamen. Sehingga kalau mendesain menggunakan alat yang akan dipasang di suatu industri kimia, maka harus dirancang dulu. Ya, itu tadi semua ada H0, ada HI, ada HI0, ada UC, ada UD. Kemudian yang hubungannya dengan heat loss adalah RD, yaitu rendamen. Dan yang terakhir adalah sampai dengan tekanan. Itu yang mempengaruhi semua proses yang sampai dengan heat loss-nya. Itu ya. Nanti apa itu HI, HI0 dilihat ya. Di Karen, di setiap bab itu pasti ada di belakangnya itu ada. Ya, yang di rumah mungkin bisa langsung melihat. Ya. Nah, sampai di situ sehingga akan tahu semua. Terus bagaimana cara penanganannya? Berarti kita harus dalam perancangan itu supaya tidak terjadi kendala di dalam suatu pada saat industri itu berjalan, ya harus disesuaikan dengan hitungan itu. Misalnya dalam hitungan, dalam mendesain, desain pertama ternyata belum baik, ya misalnya, ya ada revisi nanti. Oh ternyata perlu revisi untuk, jadi sebelum semua alat dipasang itu sudah ada penilainya, gitu dalam mendesain seperti itu. Kemudian yang Renaldi tadi untuk faktor bentuk, ya, itu juga tergantung dari perancangan juga. Ada tergantung dari sifat-sifat fluidanya. Sifat fluidanya seperti apa, ya. Maka harus menggunakan yang mana. Itu juga dalam pemilihan perancangan alat penukar panas. Intinya itu. Kemudian yang jika ini juga sama, ya, dalam mendesain, ya, itu kita harus tahu raw materialnya apa. Raw material itu dihitung. Oh ternyata kalau raw materialnya kapasitasnya berapa, ya, kemudian jenisnya apa, sifat-sifat kalau fluida atau gasnya seperti apa, ada padatannya seperti apa, kemudian dihitung. Oh ternyata kita hanya butuh 3 misalnya, 3 evaporator misalnya. Oh atau ada 4 misalnya. Itu ya, bisa juga kalau kenapa kok ada yang disusun paralel, tergantung dari desain di industrinya itu. Kalau misalnya ternyata disusun seri adalah sangat rumit dalam hal perbaikan, misalnya kalau perbaikan itu apa, maintenance ya, maka bisa disusun paralel. Gitu ya. Memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya, itu pasti. Seperti itu. Kemudian tadi kalau ada 4 tangki atau misalnya salah satunya apa namanya? Error gitu ya, terjadi error. Nah, itu juga tergantung dari ini, Mbak. Kalau sangat berbahaya, misalnya fluidanya berbahaya, kalau terjadi error di situ sangat berbahaya sekali, ya. Yang dimaksud dengan error di situ, misalnya aja bocor, misalnya tangkinya, sangat berbahaya, ya. Apalagi yang gas, misalnya gas bisa dibawa oleh tekanan udara yang tinggi, arah angin yang kemana, kecepatan aliran udaranya sangat cepat, sangat berbahaya sekali, bisa kemana-mana, sehingga itu juga akan berpengaruh. Itu dari saya tambahannya. Nah, kemudian dari tadi yang disampaikan dalam
contoh soal tadi mungkin hanya lanjut gitu ya. Itu sebenarnya harusnya dijelaskan. Itu tabelnya seperti itu, dapatnya dari mana, cara mencarinya bagaimana, itu harusnya disampaikan di sini sehingga waktunya bisa dan teman-teman juga tahu. Jadi tidak hanya lanjut, maknanya apa nggak tahu tadi di dalam contoh soal tadi. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasi dan makalahnya dengan baik. Nanti bisa khususnya untuk contoh soal tadi, ya, kemudian bisa dikirim ke saya. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya absen dulu. Tadi yang ternyata yang ikut gabung ada 2